Selamat malam kawan. Cerita ini kualami sekitar 3 tahun lalu. Aku seorang janda ditinggal mati oleh suami. Aku memiliki 2 anak yang masih kecil. Yang pertama, SD kelas 3. Dan yang itu SD kelas pertama. Namaku Tresna, umur masih 29 tahun. Aku tinggi sekitar 150 cm, berat 50 kg. Wajahku putih bersih karena aku menjaga penampilan wajahku. Awal mula ceritaku, ada seorang teman almarhum suamiku. Dia bernama Bobby, umurnya sekitar 35 tahun, badan tegap dan kekar. Dia main ke rumahku untuk mengambil alat pancingnya yang dulu pernah suamiku pinjam. Pada saat dia datang, kami mengobrol di teras rumah tentang masa lalu almarhum suamiku. Suamiku orang yang baik dan bermuka mukam. Dia ceritakan, aku pun merespon tentang cerita dia, karena aku juga masih kepikiran tentang suamiku yang baru 2 bulan dia pergi, meninggalkan kita semua. Sekitar setengah jam, Bobby pamit pulang, dan di saat dia mau pulang, dia meminta nomor handphoneku. Dia bilang bila suatu saat ada perlu jadi gampang. Aku kasihlah nomor handphoneku. Tidak ada pikiran macam-macam. Pulanglah Bobby dengan membawa alat pancingnya. Malamnya dia menghubungiku lewat aplikasi hijau, bertanya, aku sedang apa? Dan banyak lagi basa-basinya. Namun aku tidak terlalu merespon. Keesokan harinya, dia menghubungiku lagi dengan hal yang sama. Aku masih kurang merespon dan hanya menjawab seperlunya saja. Ada sekitar 2 minggu, dia terus menghubungi aku. Aku mulai cuek tanpa respon apapun. Tengah malam sekitar jam 11, ada orang mengetuk pintu rumahku. Aku diam sejenak dan berpikir siapa malam-malam begini bertamu. Aku lalu keluar kamar dan mengintip dari jendela. Ada Bobby di sana. Aku bertanya hanya lewat jendela. Ada apa, Bob? Dia bilang hanya ingin mengantar martabak untukku dan anakku. Aku bilang tidak perlu, Bob, terima kasih. Namun Bobby meminta untuk makanan diterima. Di sana aku tidak curiga dengan Bobby dan aku bukakan pintu. Setelah aku buka pintu, ternyata ada teman Bobby 2, orang yang bersembunyi di balik tembok. Bobby langsung mendorong pintu dan masuk ke rumah dengan teman-temannya. Aku sontak kaget dan meminta tolong. Namun tidak ada orang yang merespon selain anak-anakku. Kebetulan rumahku jauh dari rumah tetangga, sekitar 300 meter. Sebelah rumah hanya kebun. Wajar saja karena aku hidup di kampung yang masih jarang penduduk. Anak-anakku dimasukkan ke kamar oleh teman Bobby dan dikunci. Pintu rumahku pun ditutup. Mulutku dibekap dan ancam. Bila aku melawan mereka akan menyakiti anak-anakku. Aku langsung terdiam dan pasrah. Bobby langsung menggendong aku ke sofa dan mulai menggerayangi semua yang ada padaku. Dari atas hingga bawah, semua pakaiannya dilucutinya tanpa pemanasan apapun. Bobby langsung menghujam APU-ku. Temannya hanya menonton sambil tersenyum menahan birahi mereka. Sedangkan aku hanya menangis. Anak-anakku pun terdengar sedang menangis saat tongkatnya bermain di APU-ku. Bobby berbisik kepadaku, aku menyukaimu sudah lama. Aku menunggu hari ini sejak suamimu masih ada. Lalu Bobby melumat bibirku, memainkan gunung kembarku. Semuanya ia jelajahi seperti orang yang haus akan hal itu. Setelah berbagai gaya aku diputar sana-sini, akhirnya dia memuncak dan menyemburkan lahar panasnya di dalam APU-ku sambil aku mendorongnya karena takut aku hamil. Tapi tenagaku kalah olehnya. Dia mengerang puas. Setelah dia selesai, temannya pun mulai membuka semua pakaiannya. Aku sempat ingin kabur, namun ingat anak-anakku yang membuat aku pasrah kembali. Temannya bermain lebih santai dan lembut kepadaku sampai aku terbawa suasana. Aku jadi ikut mendesah dan menikmati pergulatan itu. Aku menerima ciuman dia dan meladeni goyangannya sampai dia mengerang dan menyembur namun di luar APU-ku. Aku pun sama banjir. Dan yang terakhir, teman Bobby langsung menghujamku. Namun hanya beberapa detik, dia langsung menyembur juga di luar. Selesai semua, teman-teman Bobby langsung berpakaian lagi dan pergi dengan terburu-buru. Tidak dengan Bobby, dia mengunci pintu dan menghujamku lagi. Kali ini dia bermain lebih lama dan santai sambil dia bilang kalau dia akan menikahiku dan bertanggung jawab denganku. Aku tak merespon dengan omongannya. Dia terus memompaku sampai aku juga akan keluar untuk yang kedua kalinya. Dan kami akhirnya bersamaan mengerang. Bobby lagi-lagi menyemburkan di dalam APU-ku. Setelahnya Bobby pergi dan kulihat jam menunjukkan pukul 2 malam. Aku langsung lihat anak-anakku
Ternyata mereka sampai tertidur di balik pintu kamar. Aku berpakaian rapi dan tidur bersama mereka. Esok harinya aku melaporkan kejadian itu ke RT dan polisi. Akhirnya mereka bertiga tertangkap dan mendekam di jeruji besi selama 15 tahun. Namun hasil dari perbuatan Bobby pun aku hamil. Tadinya aku ingin menghilangkan janin ini. Namun bagaimanapun ini darah dagingku. Sampai akhirnya aku melahirkan anak laki-laki.